Puji Tuhan, saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Katakan bersama saya seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya percaya hari Minggu ini adalah hari Minggu yang diberkati. Kita masih dalam serial khotbah melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, dalam hubungannya dengan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Hari ini saya mau sharing sama saudara apa yang sesungguhnya Tuhan Yesus sedang lakukan dan kerjakan di dalam hidup saudara sekarang. Banyak di antara saudara yang tidak menyadari akan hal ini. Kebanyakan saudara hanya menyadari apa yang sudah Tuhan Yesus buat di atas kayu salib. Bahkan kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya juga demikian. Saya kebanyakan berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib sudah selesai, perfect, complete. Tidak perlu ditambahkan, apalagi dikurangi. Perfect, complete. Dan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib adalah dasar dari keselamatan saudara dan saya. Di samping pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang masih terus berlangsung. Dengan kata lain, Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan Yesus, dia masih tetap bekerja sampai dengan hari ini. Nah, kalau Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saudara, maka tidak ada yang perlu saudara lakukan selain saudara percaya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bekerja sampai sekarang dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Nah, kalau saudara percaya dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus tetap bekerja sampai sekarang dalam hidup saudara, apa efeknya buat saudara? Saudara akan memiliki rasa percaya diri dan pengharapan akan sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Banyak orang Kristen yang hanya memiliki pandangan horizontal, tidak memiliki pandangan vertikal. Banyak orang Kristen yang hanya melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka, tidak melihat kepada apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang ketakutan. Nah, kalau saudara percaya dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus tetap bekerja sampai sekarang dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah takut. Hari ini saya mau membagikan sesuatu kepada saudara tentang apa yang Tuhan Yesus masih kerjakan terus-menerus dalam hidup saudara dan saya sekarang. Saudara siap diberkati? Kita lihat Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dibenarkan di sini artinya Allah yang membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Allah melihat saudara, melihat saya sebagai orang benar. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin Allah melihat saudara sebagai orang yang benar sedangkan saudara tidak berbuat benar? Cara yang sama yang Allah lakukan ketika Allah melihat dan memperlakukan Yesus di atas kayu salib sebagai orang berdosa. Alkitab berkata, dia tidak mengenal dosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi di atas kayu salib, Yesus menjadi dosa. Pertanyaan saya, Yesus menjadi dosa. Apakah karena Yesus berbuat dosa? Tentunya tidak. Yesus menjadi dosa di atas kayu salib karena Allah menanggungkan semua dosa saya di tubuhnya Yesus. Di atas kayu salib, Yesus telah menjadi dosa. Di atas kayu salib telah terjadi pertukaran tempat. Allah membuat Yesus menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Allah membuat Yesus mati muda di sana supaya hari ini saudara dan saya yang percaya sama Yesus bisa punya umur yang panjang. Yesus dibuat menjadi dosa supaya saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Di sini dikatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Katakan bersama saya cuma-cuma. Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma artinya gratis. Di sisi saudara, di sisi saya, tidak ada sesuatu apapun yang harus saudara bayar. Without a cost, without a price. Tetapi di sisinya Tuhan, di sisinya Allah, Allah harus membayar harganya dengan sangat mahal, yaitu anaknya yang dikasihi. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Inilah dasar saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Allah tidak bisa begitu saja membenarkan orang berdosa. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah harus punya dasar yang benar untuk membuat orang berdosa menjadi orang benar. Dan dasarnya adalah kayu salib. Kata dibenarkan di sini dalam bahasa Yunaninya adalah present passive participle. Pasif artinya bukan saudara, bukan saya yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan. Allah secara terus-menerus melihat saudara, memperlakukan saudara sebagai orang yang benar. Terus-menerus. Apa artinya terus-menerus? Terus-menerus artinya sebelum saudara jatuh, pada saat saudara jatuh, sesudah saudara jatuh, Allah tetap melihat dan memperlakukan saudara sebagai orang benar. Kabar baik, saya percaya kebenaran ini tidak akan membuat saudara memiliki gaya hidup yang seenak-enaknya, tetapi justru akan menghentikan gaya hidup yang seenak-enaknya ketika saudara dan saya tahu kebenaran ini. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, iblis akan datang dan berkata sama saudara, lihat apa yang kamu lakukan. Sebelumnya kamu memang orang benar, tetapi sekarang kamu bukan lagi orang benar karena apa yang baru saja kamu lakukan. Iblis datang dengan pendakwaan. Kemudian ini yang selanjutnya terjadi sama saudara. Kalau saudara menerima pendakwaan iblis, saudara akan merasa berdosa terus-menerus. Saudara memiliki kesadaran akan dosa. Saudara mengaku dosa setiap saat. Dan pada akhirnya saudara menghukum diri saudara sendiri. Itu sebabnya saudara harus selalu diingatkan bahwa Allah terus-menerus melihat saudara sebagai orang yang benar. Kabar baik, karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yaitu penebusan. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Dengan kata lain, penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, penebusannya sudah selesai. Penebusannya sudah terjadi. Tetapi pembenarannya terus-menerus. Amin. Terus-menerus di mata Tuhan, saudara dan saya adalah orang benar. Nah, kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara akan memiliki rasa percaya diri ketika saudara datang dan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara memiliki rasa percaya diri karena saudara tahu bahwa saudara sedang berdiri di hadapan seorang pribadi yang tidak pernah mencari-cari kesalahan saudara. Saudara berdiri di hadapan seorang pribadi yang selalu melihat saudara sebagai orang yang benar. Seorang pribadi yang mengasihi saudara tanpa bersyarat. Dan ingat, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi inilah kebenarannya. Allah tidak pernah sekalipun atau sedikit pun melihat saudara sebagai orang berdosa. Bagaimana semua ini terjadi? Secara cuma-cuma. Allah tidak memberitahukan sama saudara, kamu harus begini dulu, kamu harus begitu terlebih dahulu, baru Allah melihat saudara sebagai orang benar. No. Semuanya terjadi karena apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Itu sebabnya Roma pasal 5 ayat 17 berkata begini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Perhatikan baik-baik. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan maut berkuasa? Maut berkuasa karena dosa. Jadi ayat ini membuktikan sama saudara sama saya bahwa kematian atau maut bukan berasal dari Allah.
Allah justru mengutus anaknya untuk mengalahkan maut. Yang percaya boleh bilang amin. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka, perhatikan baik-baik kalimatnya, lebih benar lagi mereka yang telah menerima. Menerima apa? Menerima dua hal. Yang pertama, menerima kelimpahan kasih karunia. Amin. Dan yang kedua, menerima anugerah kebenaran. Apa yang terjadi sama orang ini? Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, orang ini akan hidup dan berkuasa. Berkuasa dalam hidup ini. Reign in life. Berkuasa atas dosa. Berkuasa atas kebiasaan buruk. Berkuasa atas sakit penyakit. Yang percaya boleh bilang amin. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, kata menerima di sini dalam bahasa Yunani adalah present aktif. Aktif participle. Kalau di ayat yang tadi kita baca, oleh kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma. Betul, dibenarkan tadi dalam bahasa Yunani present passive participle. Pasif. Pasif artinya bukan saudara yang membenarkan, tetapi Allah yang membenarkan saudara terus menerus. Amin. Dan menerima di sini adalah present active participle. Menerima secara aktif. Saudara menerima secara aktif, terus menerus. Kenapa? Karena Allah sudah membenarkan saudara secara terus menerus. Maka apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus aktif. Aktif menerima terus menerus. Menerima apa? Anugerah kebenaran. Bagaimana caranya? Saudara harus aktif terus menerus menerima kebenaran ini. Bagaimana caranya? Dengan memiliki kesadaran bahwa saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Khususnya ketika saudara mengalami kegagalan. Amin. Tetapi sekalipun kenyataannya Allah terus-menerus melihat saudara sebagai orang yang benar, tetapi kalau di dalam pikiran saudara selalu berkata, saya sudah gagal, saya berdosa, saya seperti orang munafik, saya tidak mau ke gereja lagi. Artinya saudara tidak setuju dengan apa yang Allah lakukan, membenarkan saudara. Hati-hati. Ini semua kebohongan, ini semua pikiran yang iblis taruh di dalam pikiran saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara menerima. Katakan bersama saya menerima. Betapa pentingnya saudara aktif, terus-menerus. Memiliki kesadaran tentang apa yang sudah Allah lakukan buat saudara. Allah terus-menerus melihat saudara, memperlakukan saudara sebagai orang yang benar. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Allah terus-menerus melihat, memperlakukan saudara sebagai orang yang benar. Saudara harus terus-menerus menerima. Menerima kelimpahan, kasih karunia, menerima kebenaran ini. Apa yang terjadi sama saudara? Saudara akan hidup dan berkuasa. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya, apa yang Allah sedang kerjakan terus-menerus dalam hidup saudara sekarang? Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat bukan saja pada waktu aku hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saya percaya ini yang diinginkan setiap orang tua buat anak-anaknya. Setiap orang tua mau supaya anak-anaknya taat. Bukan hanya pada waktu orang tuanya hadir. Terlebih lagi pada waktu orang tuanya tidak hadir. Anak-anak tetap taat. Amin. Di sini dikatakan, perhatikan baik-baik, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, banyak orang Kristen yang salah mengartikan ayat ini. Banyak orang Kristen berkata, lihat Pak, lihat, keselamatan itu bukan anugerah. Bukan hanya pemberian semata-mata, tetapi harus dikerjakan.
Kalau kita nggak kerjakan, kita bisa kehilangan keselamatan kita. Nah, banyak orang Kristen yang salah mengartikan ayat ini. Saudara perhatikan baik-baik kalimatnya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Stop. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Terjemahan dalam Alkitab versi King James adalah work out your own salvation. Work out, bukan work for. Kalau work for your own salvation, artinya bekerjalah untuk keselamatanmu. Bekerjalah untuk keselamatanmu. Saudara harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk keselamatanmu, baru saudara diselamatkan. Tetapi terjemahannya bukan work for, tapi work out. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Apa maksudnya? Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tentunya saudara dan saya mau juga orang lain diselamatkan. Amin. Ketika saudara dan saya bertemu dengan orang lain yang belum selamat tentunya saudara mau orang itu diselamatkan. Tetapi pada saat itu saudara nggak tahu apa yang harus saya katakan. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada orang itu. Kemudian Tuhan bekerja di dalam saudara, memberikan hikmat. Tuhan bekerja di dalam saudara, memberikan firman-Nya untuk disampaikan kepada orang itu. Dan pada saat itu juga Tuhan bekerja di dalam, memberikan firman-Nya, memberikan hikmat. Dan pada saat itu juga saudara bekerja di luar dengan memberitakan firman yang saudara dapat di dalam. Amin, kepada orang itu. Ketika orang itu mendengar, orang itu percaya, dan orang itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara melihat, saudara kagum, saudara gentar. Wow, barusan Tuhan bekerja di dalam saya, memberikan firman-Nya untuk menyelamatkan orang itu. Ini maksud artinya. Amin. Selanjutnya dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, kata mengerjakan di sini adalah present active participle. Jadi Allah terus-menerus secara aktif bekerja di dalam saudara sampai sekarang. Nah, apa yang Allah kerjakan? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terjemahannya adalah, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Apa yang Allah kerjakan di dalam saudara? Yang pertama, baik kemauan, willing. Jadi Allah terus-menerus bekerja di dalam saudara dengan jalan apa? Memberikan kemauan dari dalam. Amin. Itu sebabnya saya selalu ingatkan sama saudara, hati-hati sama nubuatan. Hati-hati kalau ada orang yang datang sama saudara kemudian berkata, Tuhan bicara sama saya supaya kamu kasih saya rumah juga mobil, dan Tuhan akan balas kasih kamu 2 rumah 3 mobil. Hati-hati, ini manipulasi atas nama Tuhan. Kalau di dalam saudara tidak ada kemauan, willing, jangan. Karena Tuhan bekerja dari dalam saudara, memberikan kemauan, willing. Yang kedua, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, willing. Selanjutnya dikatakan, maupun pekerjaan, performance, menurut kerelaannya. Jadi ketika Allah bekerja di dalam saudara, Allah bukan hanya memberikan kemauan sama saudara, tetapi Allah juga memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk melakukannya, menurut kerelaannya. Inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya. Jadi Allah bekerja terus-menerus di dalam diri saudara dan saya dengan jalan apa? Memberikan kemauan, willing. Setelah saudara memiliki kemauan, kemudian Allah memberikan kemampuan kepada saudara. Untuk apa? Untuk melaksanakannya. Ya, beginilah caranya Tuhan bekerja di dalam saudara. Beginilah caranya Tuhan menuntun hidup saudara, menuntun hidup saya. Kalau saudara tahu kebenaran ini, maka saudara akan rest, saudara tenang, karena saudara tahu bahwa Tuhan Yesus terus-menerus bekerja dalam hidup saudara. Setiap langkah hidup saudara diatur oleh Tuhan.
Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya, setiap langkah hidup saya diatur sama Tuhan. Amin. Yang terakhir, apa yang masih Tuhan lakukan terus-menerus sampai hari ini dalam hidup saudara? Tuhan masih terus-menerus melakukan mujizat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Siapa yang butuh mujizat hari ini? Siapa yang masih mengharapkan mujizat? Saya percaya saudara dan saya butuh mujizat Tuhan setiap saat dalam hidup ini. Amin. Dalam hidup ini saudara dan saya butuh mujizat Tuhan, terutama dalam keadaan dunia yang gelap seperti sekarang ini. Saudara dan saya butuh mujizat Tuhan. Apa dasar firman Tuhannya? Galatia pasal 3 ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Di sini dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Perhatikan baik-baik, ketika saudara mendengar dan percaya Injil, Allah akan menganugerahkan roh kepada saudara berlimpah-limpah. Bukan hanya demikian, ketika saudara mendengar dan percaya Injil, bahkan apa yang saudara percaya, apa yang saudara dengar sekarang, saya punya kabar baik buat saudara. Allah akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Nah, kalimat menganugerahkan roh dan melakukan mujizat di sini adalah present active participle. Apa artinya aktif? Aktif artinya Allah secara aktif terus-menerus menganugerahkan roh dan melakukan mujizat. Tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menganugerahkan rohnya kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya percaya kepada Injil. Tidak ada waktu di mana Tuhan tidak melakukan mujizat kepada saudara, kepada saya ketika saudara percaya kepada Injil. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Bagaimana? Karena melakukan atau karena percaya? Karena perbuatan atau karena iman? Karena iman. Nah, banyak orang Kristen yang masih mengajarkan kamu harus melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya jangan pernah heran supply-nya kelihatan stop. Allah mensuplai segala sesuatunya terus menerus karena saudara melakukan hukum Taurat atau karena saudara percaya kepada pemberitaan Injil. Karena percaya kepada pemberitaan Injil, karena iman. Ketika saudara percaya kepada pemberitaan Injil, saya mau kasih tahu, supply-nya mengalir. Amin. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di sini dikatakan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kata menguatkan dan mengaruniakan di sini adalah present active participle. Aktif. Apa artinya? Aktif terus-menerus. Jadi dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini, pertanyaan saya, apakah saudara butuh mujizat? Kalau saudara butuh mujizat, dengar Injil kasih karunia Allah. Bukan dengar firman Tuhan tentang hukum Taurat, bukan, tetapi dengar berita kasih karunia-Nya. Amin. Ketika saudara mendengar berita kasih karunia-Nya, ketika saudara percaya, maka Allah aktif terus-menerus. Amin. Menguatkan berita kasih karunia yang saudara dengar dengan mengaruniakan kepada saudara kuasa dengan tanda dan mujizat. Wow. Jadi dengar Injil kasih karunia Allah, bukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat
akan membuat saudara melihat kepada diri saudara sendiri. Tetapi kasih karunia senantiasa membuat saya selalu melihat kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya adalah kembali lagi kepada melihat Tuhan Yesus. Setiap kali Injil diberitakan, setiap kali Injil kasih karunia diberitakan, Injil kasih karunia akan membuat mata saudara selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan waktu saudara percaya, Allah akan bekerja secara aktif terus-menerus menguatkan berita kasih karunia yang saudara dengar, yang saudara percaya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi yang pertama, apa yang Allah kerjakan dalam hidup saudara? Yang pertama, Allah terus-menerus membenarkan saudara. Itu sebabnya saudara juga harus secara aktif terus-menerus menerima. Amin. Secara aktif terus-menerus memiliki kesadaran bahwa saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Menerima kelimpahan kasih karunia, menerima kelimpahan anugerah kebenaran. Apa yang terjadi sama saudara? Saudara akan hidup dan berkuasa. Reign in life. Amin. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas virus, kuman, penyakit, terutama dalam keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Deklarasikan setiap hari, saya orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Maka Allah akan terus-menerus, amin, secara aktif melihat kamu, memperlakukan kamu sebagai orang yang benar di hadapannya. Yang kedua, Allah secara aktif terus-menerus bekerja dalam hidup saudara sampai hari ini. Bagaimana caranya? Dia memberikan keinginan, willing dalam hidup saudara. Nggak sampai di sini. Setelah Allah memberikan keinginan sama saudara, Allah juga memberikan kemampuan sama saudara, performance sama saudara. Amin. Untuk apa? Untuk melakukannya menurut kerelaannya. Kalau saudara tahu kebenaran ini, maka saudara akan rest karena saudara tahu bahwa hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, Allah secara aktif terus-menerus menguatkan berita kasih karunia-Nya. Dengan apa dikuatkan? Dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat kepada setiap orang yang percaya kepada berita kasih karunia-Nya. Itu sebabnya terus mendengar Injil kasih karunia Allah, bertumbuh dalam Injil kasih karunia Allah. Ketika saudara percaya, saudara akan melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam seluruh area kehidupan saudara. Diberkatilah saudara memiliki Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang terus-menerus bekerja dalam hidup saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara. Tetap matamu tertuju kepada Tuhan Yesus. Tetap melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Tetap menjadikan Dia sebagai pusat, sebagai center dalam seluruh area kehidupanmu. Tetap melihat kepada firman-Nya. Tetap berpegang kepada janji-Nya. Dan saya percaya kasih karunia, damai sejahtera senantiasa melimpahi saudara. Diberkatilah saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan betapa kami diberkati memiliki Allah Bapa dan Tuhan yang seperti Engkau, yang tidak pernah berhenti bekerja sejak awal dunia dijadikan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus-menerus melihat kami, memperlakukan kami sebagai orang yang benar, bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena apa yang anak-Mu lakukan secara cuma-cuma di atas kayu salib. Pembenarannya terus berlangsung, sekalipun penebusannya sudah selesai, tetapi pembenarannya terus berlangsung sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang terus-menerus bekerja di dalam kami, memberikan keinginan, willing, sekaligus memberikan performance, kemampuan untuk melakukan apa yang
Engkau berikan, yaitu keinginan di dalam hati kami. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus-menerus bekerja dalam hidup kami, menuntun langkah kami, dan Engkau membawa kami selalu ke tempat yang lebih baik. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus-menerus melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kami, yaitu ketika kami mendengar Injil kasih karunia, ketika kami percaya kepada Injil kasih karunia, maka Engkau akan menguatkan berita-berita yang kami dengar, yang kami percaya dengan kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami telah mendengar Injil kasih karunia-Mu, kami telah mendengar berita kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya, dan ketika kami percaya, kuasa, tanda, mujizat terjadi dalam seluruh area kehidupan anak-anak-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.